Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, David Alfredo Padang dan rekan saya, Cynthia Isnaini, kami akan menjelaskan tentang aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Nah, jadi stay tune di video berikut. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keputusan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, setiap keputusan ini kita ambil karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri, seperti motivasi, persepsi, dan banyak hal lain sebagainya. Nah, hal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Nah, tidak terlepas dari pengambilan keputusan juga, berbicara tentang konsumen juga merupakan salah satu dari orang yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, seperti aspek internal dan aspek eksternal. Aspek eksternal merupakan faktor yang ada dari luar konsumen sendiri. Nah, faktor ini merupakan hal inti dari kegiatan pengambilan keputusan oleh konsumen. Nah, pada saat ini, faktor-faktor yang akan kita bahas adalah aspek eksternal dari perilaku konsumen dalam pengambilan. Rumusan dari makalah ini adalah bagaimana contoh studi kasus mengenai aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Yang kedua yaitu bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Nah, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui studi kasus dalam perilaku konsumen. Yang kedua yaitu mengetahui keterkaitan antara studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang faktor eksternal dalam diri konsumen. Terdapat beberapa faktor eksternal yang dialami oleh konsumen dalam menentukan sikap pembelian. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hal yang dipelajari dan didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kebudayaan terdiri dari simbol yang bersifat kentara, yaitu sikap, kepercayaan, pendapat, nilai, agama, dan bahasa, atau juga bersifat kentara, yaitu alat-alat, karya seni, rumah, dan lain sebagainya. Nah, budaya merupakan kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang ingin dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya. Nah, pengaruh budaya dalam situasi pemilihan bisa sangat bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua yaitu adalah kelas sosial. Kelas sosial merupakan pembeda masyarakat yang dikelompokkan dalam suatu kelas dari tinggi ke rendah. Nah, kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur kelas sosial seseorang adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Umumnya, masyarakat di Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan ke bawah. Nah, kelas sosial adalah pembagian alternatif, permanen, dan berjenjang dalam masyarakat, di mana anggotanya bernilai minat, perilaku yang utama adalah ditentukan oleh pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. Yang ketiga adalah kelas sosial dan referensi. Nah, kelas sosial merupakan kesatuan yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Nah, kelompok sosial ini terdiri dari kelompok yang berhubungan langsung seperti keluarga, teman dekat, tetangga, dan rekan kerja. Yang kedua adalah kelompok primer, yaitu keluarga, kelompok teman dekat, dan kolega. Terdapat juga kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggota. Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Nah, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau titik referensi langsung atau tidak berlangsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Yang keempat adalah keluarga. Nah, keluarga ini digunakan untuk menggambarkan berbagai macam bentuk rumah tangga atau bentuk-bentuk dari rumah tangga itu sendiri. Nah, macam-macam bentuk rumah tangga sebagai berikut, yaitu keluarga inti yang menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Yang kedua adalah keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah dengan saudara keluarga tersebut. Yang kelima adalah teknologi.
Peralatan atau perkembangan teknologi yang dimiliki seseorang mengetahui sikap dan perilaku seseorang. Melalui teknologi sendiri, seseorang dapat memperoleh informasi mengenai hal yang diinginkan mengenai suatu produk. Selanjutnya adalah pembahasan atau studi kasus. Baiklah, kembali lagi bersama saya David Alfredo Padang. Di sini kita akan membahas tentang jurnal pertama. Hubungan pengetahuan produk minuman kopi terhadap keputusan pemilihan minuman di Coffee Shop 404 Eatery and Coffee. Baiklah, pada jurnal yang pertama ini kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini coffee shop merupakan salah satu tempat di mana para orang-orang melakukan kegiatan pembelian. Nah, pada umumnya coffee shop ini sendiri juga memiliki dua jenis menu, yaitu minuman kopi hitam ataupun black base dan kopi susu ataupun milk base. Nah, dari kedua minuman tersebut melahirkan sebuah kontroversi yang membuat permasalahan dalam keputusan pemilihan produk minuman oleh seorang konsumen pada sebuah coffee shop. Nah, jadi seorang konsumen akan melakukan keputusan pembelian ketika dia mengetahui tentang harga produk, nama produk, dan juga segala sesuatu yang berkaitan tentang produk tersebut. Jadi pada intinya keputusan sebuah orang konsumen itu didasari dengan namanya produk knowledge atau cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan oleh memori konsumen yang sama baik dengan persepsinya terhadap pengetahuan produk. Jadi konsumen tersebut akan melakukan keputusan pengambilan dalam memilih ataupun membeli sebuah produk ketika si konsumen itu tahu tentang produk apa yang akan dibeli, seperti contohnya kopi pada jurnal ini. Jadi faktor yang menjadi salah satu tolak ukur seorang konsumen mengambil keputusan yaitu faktor keunikan nama minuman, presentasi minuman, harga minuman, hingga pengetahuan dari minuman yang akan dipesan. Hingga akhirnya faktor ini merupakan faktor yang menjadi tolak ukur pendorong untuk seorang konsumen melakukan pembelian terhadap kopi. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Self-Actualization dan Gaya Hidup Hangout terhadap Keputusan Pembelian di Kedai Kopi Kekinian pada Generasi Milenial Surabaya. Oke, at least kita sudah paham tentang generasi milenial yang pada saat ini merupakan generasi yang lahir di zona modern, di mana pada saat ini juga pada zaman generasi milenial juga itu bermunculan canggihnya media sosial, sehingga sangat wajar apabila generasi milenial itu lebih modern dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, teman-teman, kita berbicara tentang gaya hidup generasi milenial merupakan gaya hidup yang sangat berbeda daripada generasi yang lebih konvensional sebelumnya. Generasi milenial pada sekarang itu dapat kita lihat dari bagaimana cara berperilaku dan cara memilih ataupun membeli sebuah produk ataupun berkunjung ke sebuah tempat. Gaya hidup akan menunjukkan suatu tingkah laku yang mengarah pada tujuan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan. Jadi, kegiatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh dorongan dari dalam dirinya. Kekuatan pendorong inilah yang dinamakan gaya hidup pada masa modern. Pada zaman sekarang, hangout itu banyak sekali dilakukan oleh generasi milenial, apalagi khususnya mahasiswa-mahasiswa. Nah, mungkin hangout ini bisa dilakukan di berbagai tempat seperti di coffee shop ataupun di warkop lainnya. Jadi seorang konsumen akan melakukan keputusan pengambilan keputusan. Contohnya dia ingin sekali pergi ke coffee shop, kemudian dia akan mencari coffee shop yang dimana coffee shop ini tempatnya nyaman untuk pengambilan keputusan oleh konsumen. Memang tidak terlepas dari aspek eksternal dalam perilaku konsumen. Secara umum mungkin kita sudah mengetahui faktor-faktor eksternal dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. Keunikan nama oleh suatu produk merupakan salah satu alasan kenapa konsumen ingin memilih atribut tersebut. Jadi faktor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau eksternal konsumen. Kemudian untuk faktor gaya hidup juga termasuk faktor yang berasal dari eksternal konsumen, namun mempengaruhi internal konsumen secara psikologi. Gaya hidup memberikan keterbukaan intelektual yang berada dalam konsumen, sehingga faktor eksternal ini mendorong motivasi konsumen dalam mengambil kesimpulan. Jadi dapat kita pahami bahwa faktor eksternal yang ada pada konsumen akan mempengaruhi internal konsumen, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh konsumen.